Tahun demi tahun telah berlalu sejak dunia dihantam pandemi COVID-19. Namun, ketika masyarakat mulai mencoba untuk hidup normal kembali, tiba-tiba sebuah nama virus lama muncul kembali. Virus yang selama ini hanya dikenal di kalangan medis mendadak menjadi perbincangan panas di media sosial. Inilah hantavirus. Beberapa pemberitaan tentang dugaan kasus hantavirus pun mulai bermunculan. Video-video peringatan tersebar, narasi ketakutan pun mulai disebar. Hantavirus sebenarnya bukan virus baru. Virus ini sudah dikenal sejak puluhan tahun lamanya. Kasus-kasusnya pun pernah ditemukan di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Korea, dan wilayah Amerika Latin lainnya. Dalam dunia medis, hantavirus dikenal sebagai virus yang ditularkan melalui hewan pengerat, terutama tikus. Baik kotoran, air liur, dan urin tikus semua disebut bisa menjadi media penyebaran virusnya. Namun berbeda dengan COVID-19 yang menyebar cepat antar manusia. Hingga saat ini, sebagian besar kasus hantavirus diketahui lebih banyak terkait antara kontak manusia dengan tikus itu sendiri, ataupun lingkungan yang terkontaminasi. Tetapi ketika nama hantavirus kembali ramai diperbincangkan, suasana dunia pun langsung berubah. Media sosial mulai dipenuhi dengan berbagai teori. Ada yang mengatakan virus ini berbahaya, ada yang menganggap ini ancaman sebagai pandemi baru, dan ada pula yang mulai mencurigai bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Dalam sebuah wawancara di program To The Point aja milik Sindo News, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Siti Fadila Supari menyampaikan mengenai pandangannya. Ia mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh langsung panik terhadap hantavirus. Namun di sisi lain, ia juga melontarkan dugaan yang kontroversial. Menurutnya, ketika asal sebuah virus tidak bisa dijelaskan secara jelas, maka muncul kemungkinan bahwa wabah tersebut bukanlah murni alami. Pernyataan itu pun langsung memicu reaksi keras publik, karena bagi sebagian pihak, ucapan tersebut dianggap sebagai teori konspirasi, tetapi bagi para pendukungnya, itu dianggap sebagai bentuk kewaspadaan terhadap permainan global di bidang kesehatan. Ia bahkan menghubungkan pola kemunculan wabah dengan situasi geopolitik dunia. Perang, krisis, dan ketakutan massal. Menurutnya, ketakutan sering menjadi alat paling efektif untuk mengendalikan suatu masyarakat. Pandemi COVID-19 meninggalkan luka yang besar bagi jutaan orang. Ekonomi dunia lumpuh, aktivitas masyarakat pun terhenti, dan pada masa itulah, kepercayaan publik terhadap lembaga kesehatan pun mulai goyah. Sebagian percaya penuh pada vaksin dan kebijakan kesehatan, namun sebagian lain merasa ada banyak hal yang tidak transparan. Salah satu konflik terbesar saat itu adalah soal pembagian sampel virus flu burung di Indonesia. Cerita ini semakin panas ketika Farah mengungkap konflik dengan organisasi kesehatan internasional. Kala itu, Indonesia disebut menjadi sorotan dunia karena kasus flu burung. Bahkan sempat muncul dugaan bahwa virus flu burung telah menular antar manusia. Jika benar itu terjadi, Indonesia bisa dicap sebagai pusat pandemi dunia. Namun menurut Siti Fadila, setelah dilakukan penelitian terhadap sampel virus, tidak ditemukan bukti kuat bahwa flu burung saat itu menular antar manusia. Ia kemudian menentang tekanan internasional. Keputusan itu membuatnya menjadi tekanan politik. Bahkan ia mengaku ditegur karena dianggap terlalu keras melawan arus global. Tetapi ia tetap bertahan, dan sejak saat itu namanya dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling vokal mengkritik sistem kesehatan global. Bagian yang tak kalah penting kontroversial yaitu mengenai vaksin. Menurut pandangan Siti Fadila, setiap kemunculan wabah besar selalu diikuti dengan bisnis vaksin. Ia menduga bahwa ketakutan masyarakat sering dimanfaatkan untuk mendorong vaksinasi massal. Pernyataan itu tentu memicu perdebatan besar, karena di sisi lain banyak penelitian ilmiah menunjukkan bahwa vaksin telah mampu
menekan berbagai banyak penyakit menular. Namun bagi kelompok yang kritis, pernyataan tersebut dianggap sebagai alarm agar masyarakat tetap berpikir rasional dan tidak mudah panik. Sejak pandemi COVID-19, dunia memang telah berubah. Masyarakat kini terbagi dalam dua kubu besar. Kubu yang percaya penuh pada otoritas kesehatan global dan kubu yang mulai mempertanyakan berbagai kebijakan internasional. Media sosial memperbesar perpecahan itu. Setiap informasi bisa berubah menjadi propaganda, setiap opini bisa dianggap fakta, dan setiap ketakutan bisa menyebar lebih cepat daripada virus itu sendiri. Di tengah situasi seperti ini, muncul pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari ketakutan global ini? Apakah wabah benar-benar hanya persoalan kesehatan, ataukah sudah berubah menjadi alat politik dan ekonomi? Namun penting untuk kita pahami, belum ada bukti ilmiah yang menyatakan hantavirus adalah virus buatan manusia. Lembaga Kesehatan Internasional sendiri menjelaskan bahwa hantavirus memang telah lama dikenal dalam dunia medis dan umumnya berkaitan dengan paparan tikus. Para ahli juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Karena dalam situasi yang penuh ketakutan ini, misinformasi bisa menyebar dengan sangat cepat. Dan ketika masyarakat sulit untuk membedakan antara fakta dan opini, disitulah kepanikan mudah terjadi. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai dugaan itu, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa pandemi telah mengubah cara manusia dalam melihat dunia. Kepercayaan pada institusi, ketakutan terhadap penyakit, dan hubungan antara kesehatan dengan politik global, semuanya kini dipandang dengan lebih curiga. Hantavirus mungkin hanyalah satu nama dari sekian banyak ancaman kesehatan yang pernah muncul. Namun kontroversi di balik pembahasannya memperlihatkan sesuatu yang lebih besar, bahwa di era modern ini, perang informasi bisa sama berbahayanya dengan wabah itu sendiri. Maka yang paling penting bukan hanya rasa takut, tetapi kemampuan untuk berpikir kritis, memeriksa fakta, dan tidak langsung mudah percaya pada setiap narasi yang beredar. Karena dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi, kebenaran seringkali menjadi hal yang paling sulit ditemukan. Dan apakah hantavirus benar-benar ancaman besar? Ataukah hanya ketakutan baru yang dibesar-besarkan? Jika suatu hari dunia kembali menghadapi wabah besar, apakah masyarakat akan kembali percaya? Atau justru semakin curiga? Semoga kita bisa berpikir kritis dan tidak pernah mudah percaya atas setiap opini yang beredar di media sosial tanpa memverifikasi kebenarannya.